Lo pasti kenal Bill Gates kan? Dulu dia dikenal sebagai bos-bosan Microsoft, tapi sekarang namanya justru lebih sering muncul waktu kita ngomongin vaksin, penyakit, dan agenda global. Dan baru-baru ini dia datang di Indonesia loh, bukan buat teknologi, tapi buat ngurusin vaksin TBC. Pertanyaannya sekarang, ini murni misi kemanusiaan atau ada tujuan lain di balik semua ini? Bill Gates udah lama nggak megang kendali Microsoft, tapi bukan berarti dia pensiun. Justru sebaliknya, dia makin aktif, tapi di bidang yang berbeda. Lewat yayasan Bill and Melinda Gates Foundation, dia ngeluarin miliaran dolar buat ngurusin masalah kesehatan global. Malaria, polio, pandemi, bahkan sanitasi toilet. Dan sekarang fokusnya lagi tertuju ke TBC, penyakit yang udah lama dianggap penyakit negara miskin, termasuk Indonesia, lewat kerjasama dengan GSK dan WHO. Yayasannya dorong uji coba vaksin baru di negara-negara berkembang, dan Indonesia jadi salah satu lokasi utamanya. Tapi netizen mulai bertanya-tanya nih, kenapa kita? Kenapa selalu negara berkembang? Dan kenapa dia makin dalam terjun ke dunia kesehatan? Padahal basicnya kan teknologi. Apakah ini cuma bentuk kepedulian? Atau ada agenda tersembunyi yang belum kita lihat? Tahun 2024, Indonesia resmi jadi lokasi uji coba vaksin M72/AS01E. Vaksin TBC terbaru yang dikembangkan oleh Gates Foundation bareng GSK. Sekitar 2.000 orang Indonesia ikut dalam uji coba ini. Tapi keputusan ini langsung memicu reaksi keras di media sosial, terutama di platform X. Banyak netizen bertanya, kenapa Indonesia? Kenapa bukan negara lain yang jadi lokasi uji coba? Bahkan muncul narasi bahwa Indonesia dijadikan kelinci percobaan oleh pihak asing. Di TikTok dan Instagram, video-video yang ngebahas vaksin ini juga mulai rame. Mulai dari yang edukatif sampai yang benar-benar penuh teori konspirasi. Ada yang ngait-ngaitin dengan program globalisasi, senjata biologis, bahkan New World Order. Komennya nggak main-main. Banyak yang bilang ini agenda terselubung. Namun di sisi lain, ada juga yang membela keputusan ini. Mereka bilang Indonesia dipilih karena kasus TBC di sini masih tinggi banget. Lebih dari 1 juta kasus per tahun. Dengan angka kematian mendekati 100.000 jiwa. Jadi, uji coba di sini dianggap relevan dan penting untuk mengatasi masalah kesehatan yang nyata. Tapi tetap aja, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kita benar-benar diuntungkan dari kerjasama ini? Atau justru kita hanya dijadikan alat untuk kepentingan pihak lain? Sejak tahun 2000-an, Gates Foundation udah nyuntik dana sekitar lebih dari 150 juta dolar ke Indonesia buat pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi. Dan jangan salah, mereka juga punya pengaruh besar di WHO dan berbagai badan global lain. Masalahnya, ketika satu pihak punya uang sebanyak itu, otomatis dia juga punya pengaruh dong. Bisa mengatur agenda, menentukan riset, mana yang dibiayai, bahkan arah kebijakan negara berkembang. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini masih disebut bantuan atau sudah menjurus ke bentuk kontrol yang lebih halus? Beberapa analis global bahkan nyebut Gates sebagai unofficial health minister of the world. Tapi pertanyaannya, siapa yang milih dia? Siapa yang ngasih dia mandat itu? Banyak yang percaya Bill Gates adalah filantropis sejati, orang kaya yang pengen dunia lebih baik. Tapi internet penuh dengan sudut pandang lain bro. Ada yang bilang dia punya agenda tersembunyi. Ada yang kaitkan dia dengan chip vaksin, kontrol populasi, dan elit global. Sebagian teori itu mungkin kedengeran gila, tapi sebagian lainnya bikin mikir. Kenapa semua jalur vaksin, riset pandemi, sampai digital ID arahnya selalu terkait ke yayasannya? Kita sebagai warga biasa
Mungkin nggak punya jawaban pasti. Tapi yang jelas, kita punya hak untuk tahu, hak untuk bertanya, dan hak untuk gak asal percaya. Disclaimer dulu ya bro, video ini bukan untuk menuduh atau menyebar hoax. Semua data disusun dari sumber terbuka dan dibuat sebagai konten edukasi yang netral. Tujuannya cuma satu, ajak lo mikir dan diskusi, bukan provokasi. Jadi menurut lo, tujuan Bill Gates ini sebenarnya apa ya? Cuma mau bantu? Atau ada misi lain yang belum kita tahu? Tulis pendapat lo di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya bro. Biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Bye bye.